Halo semua, perkenalkan nama saya Selly Fresya Simbolon. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi dengan NIM 2021 0102 070 Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang. Sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal, yang mana ini merupakan tugas bahasa Indonesia pada sesi ke-9. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara, lalu akan dilanjutkan dengan bentuk, landasan, sarana, jenis, faktor, contoh, dan penjelasan dari para ahli. Keterampilan berbicara atau retorika merupakan suatu seni berbicara yang dipunyai seseorang. Seni berbicara tersebut biasanya dimiliki oleh seseorang secara alami atau juga melalui pelatihan secara khusus. Dilihat dari segi berbahasa, berbicara dan menyimak dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Dalam berbicara, seseorang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Bisa juga melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain. Dalam berbicara akan selalu diikuti dalam kegiatan menyimak atau kegiatan menyimak yang pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya memiliki fungsional komunikasi lisan, dua-duanya tak terpisahkan. Diibaratkan dengan mata uang, sisi muka ditempati kegiatan berbicara, sedangkan sisi belakang ditempati kegiatan menyimak untuk melihat. Seperti uang yang mana tidak akan laku jika kedua sisinya tidak terisi, maka komunikasi lisan pun tak akan berjalan jika kedua kegiatan tidak berlangsung secara melengkapi. Dalam pembicaraan yang baik, berusaha agar menyimaknya mudah menangkap isi pembicaraannya. Itu masuk ke keterampilan berbicara, juga menunjang keterampilan menulis dan membaca. Berbicara pada hakikatnya sama dengan menulis. Hasil berbicara bila direkam dan disalin kembali sudah merupakan tulisan dalam berbentuk tulisan, dan ini sudah merupakan wujud keterampilan menulis. Dalam penggunaan bahasa berbicara banyak kesamanya dengan penggunaan bahasa dalam teks bacaan. Organisasi pembicaraan kurang lebih sama dengan pengorganisasian isi bahan bacaan retorika atau keterampilan. Berbicara merupakan suatu seni berbicara yang dipunyai seseorang. Seni berbicara tersebut dipunyai seseorang dalam hal alami, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ataupun secara khusus pelatihan. Keterampilan berbicara tersebut adalah tentang seni berbicara yang merupakan sarana komunikasi dalam bahasa lisan, yaitu proses dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ide dengan maksud tujuan melaporkan, meyakinkan, atau menghibur orang lain. Dalam proses penyampaian gagasan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pembicara, lambang bahasa lisan, lawan bicara atau penyimak, maksud, pesan, ide atau gagasan dalam proses penyampaian gagasan, mungkin tentang berita, penyampaian berita. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara menurut beberapa para ahli. Seperti dari Guntur Tarigan mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Itu dari Guntur Tarigan. Selanjutnya dari Dijago Tarigan mengatakan berbicara adalah
Keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Ada beberapa lagi, yaitu Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan. Dari beberapa pendapat tadi, dapat dikatakan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan dengan menggunakan bahasa lisan atau langsung. Selanjutnya ada bentuk keterampilan berbicara. Beberapa bentuk keterampilan berbicara adalah monologikas. Monologika itu adalah suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana seseorang hanya berbicara, hanya seseorang yang berbicara. Bentuk dari monologika ini sangat penting dikarenakan proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum, seperti contohnya berpidato, itu masuk ke dalam bentuk monologika. Selanjutnya dialogika, yang mana ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog dengan dua orang atau lebih, mengambil berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk ini sangat penting dilakukan seperti diskusi, berunding, tanya jawab, debat, dan percakapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip umum dalam berbicara. Dalam berbicara tentu ada hal yang mendasari. Ada beberapa prinsip pokok antara pembentukan paling sedikit, yaitu 2 orang memakai bahasa yang dipahami bersama-sama, menerima dan mengakui daerah referensi umum, yaitu proses tukar pikiran, penyampaian gagasan dengan tujuan melaporkan, meyakinkan, ataupun menghibur seseorang. Yang mana landasan keterampilan berbicara yaitu situasi, tujuan, metode penyampaian, dan penyimak, yang mana bertujuan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan dalam keterampilan berbicara itu untuk mendapatkan tanggapan, respon dari lawan bicara. Jadi saat berbicara, saat kita melakukan proses penyampaian suatu ide atau gagasan, tujuannya itu untuk kita mendapatkan tanggapan dari lawan berbicara kita. Tujuan dari penyampaian ide lainnya adalah menghibur, melaporkan, dan meyakinkan seseorang. Nah, metode penyampaiannya itu bisa dilakukan saat waktu berbicara, yaitu penyampaian berdasarkan naskah atau skrip penyampaian dengan berdasarkan catatan kecil. Penyampaian gagasan dengan berdasarkan hafalan memoriter, penyampaian gagasan secara mendadak serta impromptu. Dan penyimak, pembicara yang baik akan bersifat komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam penyampaian ide atau gagasan pembicaraan, perlu diperhatikan siapa penyimak dari pembicara tersebut, supaya materi yang disampaikan bisa diterima dengan berimbang, jadi sama-sama mengerti. Selanjutnya, sarana dalam berbicara. Ada 2 sarana yang bisa dipakai dalam keterampilan berbicara untuk efektivitas komunikasi retoris, yaitu mendengar merupakan sikap yang sangat penting dalam proses diskusi dan dialog. Pada setiap peserta dalam diskusi selalu berganti peranan antara berbicara dan mendengar. Yang kedua, cara untuk taitik retoris dalam uraian ini akan dijelaskan dengan beberapa taktik yang bisa membantu dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang efektif dalam proses komunikasi retoris. Ada beberapa taktiknya, taktik afirmasi dalam kurung taktik ya, taktik ofensif, taktik antisipasi, taktik negasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis berbicara. Ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasi berbicara, yaitu tujuan, situasi, metode penyampaian, jumlah pendengar, dan peristiwa khusus. Berdasarkan itu, maka berbicara dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu fungsional, memperhatikan jumlah pembicaranya, serta konsep dasar berbicara. Ada faktor-faktor keberhasilan dalam berbicara perlu diperhatikan, yaitu pembicara dan pendengar. Kedua faktor ini akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara. Ada 2 faktor di bawah ini, saya akan bahas satu persatu, yaitu pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Hal yang harus diperhatikan untuk melakukan kegiatan yaitu pokok pembicaraan, metode, bahasa, tujuan, sarana, dan interaksi. Kedua itu ada bahasa. Bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembicara mutlak harus menguasai semua faktor kebahasaan. Pembicara juga harus menguasai faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan ini mencakup sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan yang diarahkan pada lawan bicara, keberanian mengungkapkan, mempertahankan pendapat, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, penalaran, dan penguasaan topik. Berbicara di depan umum, ada faktor yang harus dimiliki seorang pembicara, yaitu kepercayaan diri, kejelasan dalam bersuara, ekspresi, gerak mimik, kelancaran komunikasi. Dan faktor pengganggu sewaktu berbicara di depan umum itu biasanya terjadi saat kita tidak menguasai topik. Jadi topik terlalu sulit untuk pembicara, sehingga dia saat menyampaikan mungkin kurang jelas atau seperti apa, dan ini akan menyebabkan bahan tertawaan karena terkesan bodoh mungkin ya, karena kurang menguasai topik. Lalu rendah diri sewaktu berbicara, dan biasanya ini disebabkan oleh timbulnya rasa takut, ragu, serta malu, sehingga mungkin kebanyakan menunduk ya, akan terjadi kebanyakan menunduk. Lalu ada dari pihak eksternal seperti lokasi yang mungkin banyak kegaduhan, kerusakan alat komunikasi, ruangan tidak ber-AC sehingga membuat pembicara dan audien menjadi cepat berkeringat atau gerah, ataupun kondisi tidak sehat ya. Biasanya kondisi tidak sehat ya saat kita melakukan pembicaraan itu, kita mungkin sedang batuk atau pilek, dan itu akan sedikit mengganggu audien ya yang mendengar. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang keterampilan berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.